Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Puldapi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah menarik yang dipaparkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah tentang peristiwa yang dialami oleh gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yaitu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah selesai mengarang kitab Al-Istiqamah. Orang-orang yang tidak suka kepadanya, yang dipimpin oleh Syekh Al-Bakri As-Sufi, menanti-nanti, menunggu-nunggu kesempatan untuk melampiaskan kemarahan mereka kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Suatu ketika mereka mendapatkan kesempatan mencegat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di jalan, kemudian mereka memukulinya sampai Ibnu Taimiyah terkapar di jalan, lalu mereka kabur. Setelah itu datanglah orang-orang ingin menolong Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara mereka ada tentara. Mereka semua menawarkan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk membalaskan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyakitinya itu. Namun Ibnu Taimiyah menolak. Kata Ibnu Taimiyah, di sini ada kemungkinan hak aku atau hak Allah atau hak kalian. Kalau hak aku telah bebaskan mereka, aku maafkan mereka. Kalau hak Allah, biarlah Allah membalas mereka kapan saja, di mana saja. Dan kalau ini hak kalian, maka kalian jangan bertanya kepadaku, lakukan apa yang kalian inginkan. Lalu ternyata orang-orang ini tetap berkeinginan membalas orang-orang yang menyakiti Ibnu Taimiyah itu. Lalu mereka mencari Al-Bakri sebagai pemimpin dari orang-orang yang memukuli Ibnu Taimiyah itu. Al-Bakri bersembunyi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya dia tidak merasa ada tempat yang paling aman untuk dia kecuali di rumah Ibnu Taimiyah. Subhanallah. Ketika datang ke rumah Ibnu Taimiyah dan meminta pertolongan, meminta perlindungan, Ibnu Taimiyah tanpa ada rasa dendam menerimanya, melindunginya, dan berusaha memintakan maaf kepada penguasa agar tidak menghukum Al-Bakri. Dan alhamdulillah akhirnya dimaafkan. Dari peristiwa ini, para ulama Asy'ariyah yang banyak tidak menyukai Ibnu Taimiyah mengatakan, sungguh akhlak Ibnu Taimiyah ini sulit dicari bandingannya. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali para nabi dan orang-orang tertentu saja. Para pemirsa Puldapi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dalam kisah ini adalah akhlak memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita atau menyakiti kita. Atau berbuat, bahkan lebih dari itu, berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Kalau orang berbuat baik kepada seseorang yang baik kepadanya, itu suatu hal yang wajar, biasa. Kemudian kalau ada orang yang berbuat jelek kepada orang yang menyakitinya, itu mungkin dianggap oleh sebagian orang juga satu hal yang wajar dan biasa. Tapi berbuat baik kepada orang yang menyakiti itu luar biasa. Tentunya tidak semua orang bisa. Hal mana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kita dapatkan dalam sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peristiwa-peristiwa yang menyakitkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membuatnya melakukan hal-hal yang buruk terhadap orang yang menyakitinya. Satu peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah ke Taif. Beberapa hari berdakwah di Taif, tidak ada yang menerima dakwah. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat meninggalkan Taif, para penduduk Taif melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdarah. Kira-kira kalau itu terjadi kepada kita, tentunya kita pasti marah, jengkel, merasa disakiti, dan pasti ingin membalas. Tapi lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Kan ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pembelaan, menawarkan pembalasan untuk orang-orang yang menyakitinya. Kata Jibril, ya Muhammad, seandainya engkau mau, aku balikan, aku jungkirkan gunung kepada penduduk Taif itu, aku akan lakukan. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita teladani, yang perlu kita usahakan untuk kita coba dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Pastilah suatu saat mungkin kita akan merasa dirugikan, kita akan merasa disakiti oleh orang lain, dan setan akan mendorong kita untuk membalas keburukan itu. Kita didorong untuk menyakiti orang yang menyakiti kita. Saat itulah ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan kepada kita untuk bisa memaafkan, dan lebih dari itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kebaikan kepada orang yang menyakiti kita. Ini pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk bisa meniru dan menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Polda TV, TV-nya umat Islam.